Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmat dan karunia-Nya yang selalu tercucur bagaikan air mancur, yang mana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu bersyukur, apalagi yang tafakkur. Dan Allah sangat membenci hamba-hambanya yang kufur, apalagi yang takabur, yang mana kerjanya makan, minum, tidur, malas bekerja alias nganggur. Dan jika orang ini diberi nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, istri cantik yang memikat, tak cukup satu, bahkan sampai 4. Tapi sayang 1000 kali sayang jika orang ini diangkat menjadi pejabat, kemudian ia lupa sholat, mati masuk ke liang lahat, dipukul oleh malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlambangkan La ilaha illallah. Sebelum saya masuk ke dalam inti ceramah saya, perkenalkan, nama saya Abdi Al-Zahri, utusan dari Pondok Pesantren As-Adiyah Mak Baraka, yang akan membawakan ceramah yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sesiapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tersebut memiliki hak untuk disembelih dan dimakan, bukan untuk dibunuh dan dilempar. Sungguh begitu indahnya Islam itu, bukan dengan hewan saja kita tidak boleh untuk berlaku sewenang-wenang, apalagi terhadap sesama manusia. Bayangkan jika seluruh umat muslim di dunia memahami dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damai dunia ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka dengan mendengar keterangan di atas, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai dan sejahtera. Tapi lihat saja kenyataannya, kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang menggambarkan tentang peristiwa menyedihkan dan tak beradab. Mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, berjudi, menghisap sabu, menjadi pengedar, minum minuman keras. Orang tua yang mencabuli anaknya sendiri, membunuh anggota keluarga sendiri, membunuh karena masalah sepele, pemutilasian dan sebagainya. Sampai kepada pejabat kita melakukan tindak asusila dan korupsi besar-besaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana moral mereka? Bukankah sebagian dari mereka adalah umat muslim? Bukankah seharusnya umat muslim menjadi rahmatan lil alamin? Dan jika mereka tahu bahwa Islam melarang untuk mencuri dan menipu, dan mereka menjauhi segala larangan-larangan tersebut, bukankah sebagian dari mereka adalah muslim? Bukankah seharusnya seorang muslim menjadi rahmatan lil alamin? Jika dikatakan tidak berpendidikan, sepertinya tidak juga. Saya yakin kebanyakan dari mereka telah menganyam pendidikan dasar. Bahkan tidak sedikit yang sudah mencapai sarjana, bahkan lebih. Lantas, mengapa moral mereka bisa begitu hancurnya? Jawabannya adalah mereka tidak memahami dan menjalankan ajaran-ajaran Islam secara kafah. Dan jika mereka tahu
bahwa Islam melarang untuk mencuri dan menipu, dan mereka menjauhi segala larangan-larangan tersebut, maka mana mungkin mereka berani untuk melakukan korupsi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah atau muhajir adalah orang yang menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin merasakan Indonesia yang damai, aman dan sejahtera, maka yang harus dibenahi adalah moral bangsanya. Bukan sekedar pendidikan belaka, melainkan pendidikan moral yang sesungguhnya, yang komplit, dan yang diajarkan oleh pencipta manusia adalah Islam. Setiap muslim wajib untuk mempelajari agamanya sendiri. Maka dengan begitu kita akan mampu menjadi khalifah sesungguhnya di dunia, sesuai dengan tujuan diciptakannya kita, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah, thumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.